Ajang apresiasi tahunan karya video terbaik tokoh desa yang dengan tulus ikhlas mendharma baktikan hidupnya untuk masyarakat. Mendorong kreativitas dan kepedulian generasi muda, serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi kemunculan tokoh-tokoh baru desa lainnya. Dalam rangka Bulan Bung Karno dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, BKN PDI Perjuangan mempersembahkan Festival Pahlawan Desa 2021. Memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari desa. Saya mengakui kehebatan beliau. Kalau tidak ada beliau, mungkin saya tidak bisa makan, tidak bisa mendapatkan pakaian bersih, dan saya salah satu korbannya. Ya, perkenalkan, nama saya Maulana Ibrahim. Di sini saya berada di Kampung Lanbau RT 3 RW 10. Pada saat itu kampung ini terkena bencana banjir. Nah, ada salah satu orang yang bisa kita sebut itu adalah sebagai pahlawan desa, di mana beliau berperan penting di dalam bidang kemanusiaan, karena pada saat itu banyak sekali warga yang terkena dampaknya, seperti kekurangan pakaian, makanan, dan lain-lain sebagainya. Di mana sungai ini di samping sekali Kampung Lanbau RT 03, yang pada saat itu sungai ini meluap hingga mengakibatkan bencana alam yang membuat warga sangat panik dan banyak sekali korban bencana alam yang sangat membutuhkan bantuan seperti obat-obatan, pakaian, dan makanan. Taisaris, inilah ia salah satu pahlawan desa yang lahir pada tanggal 11 November 1986. Untuk menghidupi istri dan 4 orang anaknya, beliau bekerja sebagai montir di salah satu perusahaan yang bergerak di angkutan barang. Beliau juga aktif di segala bentuk kegiatan yang berbau positif. Itu adalah latar belakang beliau. Dan mari kita dengarkan sebuah kisah kepedulian beliau terhadap masyarakat di Kampung Lanbau RT 03 RW 10. Waktu itu Kampung Lanbau RT 3 RT 4 RW 10 Kulon Karangsembarat itu terjadi banjir yang diakibatkan debit air yang terlalu banyak karena hujan sangat lama, ya tidak reda-reda. Ketika banjir datang, ada sekitar lebih dari 80 rumah tergenang air. Ya, terjadilah kepanikan di tempat kami waktu itu. Dan pada saat itu saya lihat hiruk-pikuk yang bawa barang sampai ke rumah kami lah, ada dimasukkan ke masjid juga. Tapi secara tidak sadar ternyata air itu bukannya makin menyusut, tapi makin naik waktu itu, bahkan sampai masjid kami pun terendam. Ada sekitar, posisi masjid ada di atas, tapi ada 10 sentian lah lantai itu tergenang. Tambah kepanikan, orang-orang pun memindahkan barang-barangnya. Secara spontanitas dalam pikiran saya berpikir besok mereka seperti apa. Mereka kedinginan,
dan besok pagi kelaparan. Malam itu juga saya ajak tetangga saya terdekat, bagaimana kalau kita adakan dapur umum. Ya, akhirnya waktu itu walaupun dengan dadakan, dengan modal lebih kurang uang 500.000, waktu itu saya minta ke Ketua Karang Taruna. Saya modalkan beli telur, beli mie rebus, mie instan waktu itu, dan beli beras lah seadanya, dengan bumbu seadanya. Yang penting saya berpikir mereka tidak kedinginan dan mereka harus bisa makan besok begitu. Dan alhamdulillah kami bersama rekan tetangga yang dekat dan juga ibu-ibu yang waktu itu saya ajak bersama istri saya, akhirnya mau mereka. Dan ternyata yang harus kita masak itu bukan hanya buat tok pagi itu aja, itu ternyata harus pagi, siang, sorenya agar mereka bisa makan, dan juga lebih kurang sekitar 7-10 hari lah, karena ya ada yang harus rumahnya dibenahi dan sebagainya. Mungkin mereka belum sempat masak karena barang-barang buat mereka masak itu udah nggak ada. Akhirnya saya sama tetangga saya, rekan saya, Gunawan dan Ketua Karang Taruna waktu itu juga Bapak Yayan, ya dengan izin ke Ketua RT dan Ketua RW, akhirnya rumah kami pun, termasuk rumah saya itu, dijadikan posko. Dan alhamdulillah waktu itu, alhamdulillah banyak bantuan yang datang, dan kami pun yang tadinya down, alhamdulillah tambah semangat karena kita punya dana untuk dapur umum. Ya mungkin itu pengalaman suka dukanya saya di kiprah saya di kampung saya seperti itu. Terima kasih.